Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas laporan proyek Sistem Informasi Produk Plan pada perusahaan PT Sinar Sosro. Anggota kelompok kami beranggotakan Alif M. Anwar Tambunan dengan NIM 038, Arif Rahmat Mujassam dengan NIM 105, Ahmad Arif Hidayat dengan NIM 107, dan Sabil Huda Anggara dengan NIM 144, dan Akmal Farhan Dimas dengan NIM 204. Selanjutnya pada materi pertama, yaitu tentang identifikasi proyek pengembangan sistem informasi produk plan. Pada identifikasi proyek pengembangan sistem informasi produk plan ini, terdapat tujuan proyek, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam perencanaan produk minuman teh. Melalui sistem informasi baru, perusahaan berusaha meminimalkan kesalahan dalam perencanaan dan meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Dengan adanya sistem informasi produk plan yang terintegrasi, perusahaan dapat memantau permintaan pasar terbaru dan memperkirakan kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Identifikasi proyek pengembangan sistem informasi produk plan. Arsitektur sistem. Sistem informasi akan berbasis cloud untuk memfasilitasi akses yang mudah dan cepat. Integrasi dengan sistem ERP yang sudah ada di perusahaan juga direncanakan. Platform yang digunakan dirancang agar dapat diakses dari berbagai perangkat. Rencana pelaksanaan. Proyek pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi produk plan akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan tahap terakhir yaitu tahap pengujian dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan sistem, analisis kebutuhan dan desain sistem, dan perancangan arsitektur sistem. Tahap pelaksanaan meliputi implementasi sistem, pelatihan pengguna, dan pengujian sistem. Tahap pengujian dan evaluasi meliputi evaluasi kehandalan sistem, evaluasi kinerja sistem, dan evaluasi kepuasan pengguna. Setelah tahap evaluasi, sistem akan diimplementasikan secara penuh dan diterapkan di seluruh departemen PT Sinar Sosro. Dengan rencana pelaksanaan yang terstruktur, diharapkan proyek pengembangan sistem informasi produk plan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adapun identifikasi persoalan internal maupun eksternal dengan adanya proyek tersebut pada PT Sinar Sosro. Pada persoalan internal terdapat kemampuan tim. Apakah tim proyek memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan sistem informasi dan bagaimana sebaran tanggung jawab di antara anggota tim, serta apakah dapat bekerja sama. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya. Tentukan apakah sumber daya yang dimiliki sudah cukup, di antaranya itu manusia, keuangan, hingga teknologi yang akan digunakan nantinya. Apakah sudah memenuhi kecukupan dan bagaimana sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Lalu ada keterlibatan seluruh pihak internal antara atasan dan bawahan yang dapat berkomitmen dalam pelaksanaan proyek sistem informasi. Lalu budaya organisasi pun ikut andil dalam memengaruhi pengembangan proyek sistem informasi. Proyek bisnis dari organisasi yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dikembangkan dan bagaimana penyesuaiannya apabila terjadi perubahan. Lalu pada persoalan eksternal, terdapat kebijakan dan regulasi internal perlu diperhatikan dan dipatuhi dalam pelaksanaan proyek sistem informasi dan perlu dianalisa apakah mempengaruhi proses arsitektur dan fitur dari sistem. Lalu ketersediaan dan kualitas yang diterima dari luar. Itu perlu dianalisa apakah ada risiko dan ketidakstabilannya bagi jalannya proyek. Lalu diperlukan adanya integrasi dengan mitra bisnis, karena kesulitan dapat muncul ketika mengintegrasikan sistem terhadap mitra bisnis atau bahkan pelanggan yang dapat mempengaruhi kolaborasi serta rantai pasok. Dan terakhir, ada perubahan kebutuhan pasar itu perlu diperlihatkan dikarenakan saat ini gampang terjadi tren perubahan di pasar. Oleh karena itu harus ditanggapi secara cepat, cermat, serta fleksibel. Selanjutnya, dalam
penyusunan anggaran dari penggunaan sistem informasi produk planning dan waktunya. Dari yang didapatkan bahwa anggaran yang digunakan untuk melakukan proyek sistem informasi ini sebesar 500 juta rupiah yang berupa pengadaan alat seperti komputer dengan segala perangkat tambahannya, pembelian modul ERP, serta pelatihan terhadap karyawan. Dalam proyek ini ditetapkan bahwa waktu pelaksanaannya selama tidak lebih dari 3 bulan guna menyiapkan sistem serta pelatihan staf dan karyawan menjadi lebih efektif dan strategis. Selanjutnya, pada manajemen ruang lingkup proyek atau project scope management, ruang lingkup itu sendiri mewakili semua kinerja yang terlibat dalam menciptakan produk dari proyek dan proses untuk menciptakan proyek tersebut. Sedangkan pada ruang lingkup proyek mencakup semua proses yang terlibat dalam pendefinisian dan pengaturan mengenai apa yang termasuk atau tidak di dalam proyek. Hal ini untuk meyakinkan bahwa tim proyek dan stakeholder mempunyai pengertian yang sama mengenai produk yang akan diproduksi sebagai hasil dari proyek dan proses yang akan digunakan dalam memproduksi proyek tersebut. Adapun beberapa hal-hal dan langkah-langkah yang diperhatikan dalam project scope management itu, yaitu diantaranya seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya finansial, manajemen sumber daya teknologi, manajemen sumber daya produksi, manajemen sumber daya lingkungan, manajemen perubahan, manajemen kualitas, manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, dan juga yang terakhir manajemen pelatihan. Baiklah, selanjutnya untuk manajemen kualitas proyek sistem informasi produk plan pada PT Sinar Sosro. Yang pertama itu kelayakan teknis. Dari segi kelayakan teknis, PT Sinar Sosro mempunyai sumber daya teknis yang dapat mendukung di dalam mengimplementasikan sistem ini. Selanjutnya yaitu ada kelayakan ekonomis. Pembuatan dari sistem ERP ini mampu memberikan manfaat bagi PT Sinar Sosro, yaitu dapat memberikan kemudahan, hemat waktu, dan penghematan biaya dalam mengelola data secara efisien antar tiap-tiap bagian. Selanjutnya ada kelayakan operasional. Implementasi sistem ERP membutuhkan proses persiapan yang panjang. Perusahaan harus mendatangkan konsultan berpengalaman dari luar perusahaan untuk melakukan studi kelayakan. Terakhir ada evaluasi. Pada tahap ini, manajemen bersama konsultan akan mengevaluasi pelaksanaan sistem ERP di PT Sinar Sosro. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.